Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian di sana tetap dalam keadaan sehat walafiat dan ingat jaga kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Di sini nanti untuk materi ini akan dibagi menjadi 4 subbab, yaitu molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Yang ketiga, prinsip pembentukan molekul. Yang keempat, karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Khusus untuk pertemuan kali ini, saya hanya membahas 2 subbab saja, yaitu molekul dalam benda mati dan makhluk hidup, serta atom dan partikel penyusunnya. Baiklah, masihkah kalian ingat dengan proses fotosintesis? Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Pembuatan makanan ini dilakukan oleh tumbuhan hijau melalui proses kimia yang terjadi pada klorofil. Klorofil ini dapat bekerja dengan bantuan sinar matahari. Jadi, nanti untuk reaksi fotosintesis ada gas karbon dioksida dan air beserta dengan sinar matahari nanti akan menghasilkan glukosa dan O2. Nah, dalam glukosa terdapat atom-atom yang menyusun glukosa, yaitu atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Begitu juga dengan klorofil, ternyata dalam klorofil sendiri juga tersusun atas beberapa atom-atom, yaitu ada atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Bagian berikut menunjukkan struktur susunan daun dan klorofil. Dalam daun terdapat beberapa jaringan, ada stomata, jaringan epidermis, jaringan palisade. Di dalamnya juga terdapat sel daun. Dalam sel daun terdapat kloroplas. Nah, di dalam kloroplas terdapat atom magnesium yang berikatan dengan atom karbon membentuk molekul klorofil. Melalui reaksi kimia, zat-zat bereaksi membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Misalkan saja, glukosa. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang sangat berbeda dengan zat-zat pembentuknya, yaitu karbon dioksida dan air. Gula, kan hasil akhir dari glukosa, berbentuk sedangkan karbon dioksida berwujud gas, tidak berasa. Air berwujud cair dan juga tidak berasa. Tahukah kalian, pembentukan glukosa pada fotosintesis, penguraian sampah, siklus gas karbon dioksida, dan siklus nitrogen merupakan contoh-contoh proses kimia yang terjadi di alam yang dapat menjaga keseimbangan alam. Zat-zat kimia yang diperlukan makhluk hidup oleh alam juga ada yang dibuat oleh manusia melalui proses kimia dalam industri. Misalkan saja, ini ada bagan proses siklus nitrogen secara alami. Seperti yang kita ketahui, nitrogen merupakan salah satu zat yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Nitrogen ini dapat terbentuk secara alami, namun jika secara alami kurang, kita dapat membuatnya dengan melalui proses kimia.
Selanjutnya, molekul pada benda mati dan makhluk hidup.